Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Assalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa Muhammad bin Abdullah wa usratihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna bima yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Faqala Allah jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatu fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, ikhwafillah wa akhwat fiddin, arsadana wa arsadakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Ta'ala masih berikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan tidak kalah penting adalah nikmat kesempatan belajar sunnah dan belajar ilmu Islam ini. Dan itu kenikmatan yang agung, karena tidak semua Allah berikan nikmat belajar, nikmat duduk dalam majelis ilmu, kecuali orang-orang yang dikehendaki baginya kebaikan. Nabi bersabda, mayuridillahu khairan bihi yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan dimudahkan dalam mentafakuhi agama ini, dalam memahami dan pelajari Islam ini. Semoga termasuk kita semua, semoga tergolong orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, kita sambung kembali madrasah kita, pelajaran kita. Kita akan masuk poin yang kedua dari 3 landasan penting yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Ats-tsaniyatu, landasan yang kedua, annallaha, sesungguhnya Allah, la yardha, tidak meridai, ayyusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, seseorang membuat sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wala malakun muqarrabun, baik dengan malaikat yang terdekat, ya. Karena hampir semua malaikat Allah Subhanahu wa taala itu muqarrab, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat malaikat itu la ya'sunallaha fima amar, tidak punya sedikit pun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang Arab jahiliyah dulu menjadikan malaikat ini sebagai wasilah, menjadi perantara mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Wala nabiyyun mursalun, dan bukan pula para nabi yang diutus, ya. Dan kalau kita lihat salah satu perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, orang-orang Arab jahiliyah dulu menggunakan 2 perantara yang dianggap 2 ini adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan malaikat sebagai sekutu, menggunakan para nabi yang sudah meninggal sebagai sekutu, dan ini kita katakan wajar. Wajarnya adalah orang-orang Arab jahiliyah yang menggunakan 2 makhluk ini karena dianggap makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau berikan contoh termasuk istiraq, ya, membuat sekutu tandingan adalah orang-orang menjadikan malaikat dan para nabi sebagai wasilah atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus gimana kalau kemudian sesembahan itu bukan selain keduanya, kepada benda mati, kepada kemudian jimat, kepada setan, kepada tempat-tempat yang dianggap angker? Ini jauh lebih fatal, ya. Walaupun esensinya sama. Dosa kesyirikan itu mau bersama nabi sebagai sekutu, mau dengan para malaikat sebagai kemudian istiraq, itu sama saja. Tapi akan lebih rendah derajatnya kalau orang itu membuat sekutu dengan selain 2-nya ini. Pada batu misalnya, tempat-tempat angker misalnya, atau tempat-tempat yang dianggap punya kesaktian, atau mungkin ada sesuatu yang membahayakan atau madaratkan, itu derajatnya lebih rendah.
Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid bagi Allah, ya, dan untuk Allah, maka janganlah kamu berseru di situ, ya, meminta di situ bersama Allah dan juga bersama orang lain. Ya. Para ulama mengatakan al-masajid itu adalah jamak dari masjidun, dan masjidun itu adalah tempat untuk sujud. Dan salah satu keistimewaan Nabi kita adalah semua tempat disebut tahurun dan masjidun. Itu salah satu keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Lapangan sebagai tempat sujud. Ya, walaupun legalitas orang menyebut masjid ya seperti ini, ya. Masjid tempat kita ma'ruf nyebutnya masjid, ya tempat ada mikrofnya, di tempat digunakan jamaah, salat berjamaah, ya. Tetapi kita katakan orang yang ketika dia sujud di lapangan, artinya ketika misalnya dia safar kemudian sholat di situ, itu namanya sujud. Ya, dalam istilah kita sebut apa? Masjid. Masjid itu tempat untuk sujud. Ya. Sedangkan jamaknya adalah masajid. Berarti kalau kita katakan tempat-tempat sujud dimanapun, tidak boleh di dalam itu ada istirok. Berarti konteksnya adalah bukan cuma di masjid, bisa di luar dengan kita bentuk ibadah, ya, ketaatan kepada Allah, maka tidak boleh kita membuat istiraq atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat penjelasannya jamaah sekalian terkait dengan bait kalimat ini, ya. Bait yang kedua dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau mengatakan, ai al-mas'alatu tsaniyah mimma yajibu alaina ilmuhu. Problem yang kedua atau masalah yang kedua ini wajib bagi kita untuk mengilmui jamaah. Dalam artian kita mengilmui semua perkara-perkara yang menjadi pantangan seorang muslim ketika hal masalah ubudiyah. Kita bicara ubudiyah itu adalah nanti pantangan kita jangan dekat-dekat yang dengan namanya apa? Al-istiraq. Ya, membuat perserikatan, membuat tandingan. Hatta itu dengan para nabi. Kenapa demikian? Annallaha subhanahu wa ta'ala la yarda ayyusraqa ma'ahu fi ibadatihi ahadun. Karena Allah selamanya tidak akan ridho, ya, tidak akan rela ketika ada orang yang membuat sekutu dalam hal ibadah. Dan ingat, kalau bicara ibadah, semua amaliyah kita, ucapan kita, baik yang nampak atau yang sembunyi, itu bisa terkategorikan ibadah dan bisa juga tidak terkategorikan ibadah. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan, ya, ini sebuah makna ibadah yang bisa kita pegang, bisa kita pakai dalam definisi yang sangat masyhur yang beliau katakan, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah taala wa yardah. Ibadah itu mengumpulkan dua hal. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup adanya keridhaan Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala minal aqwal wal af'ali dhahira wal batina, yang dimana mencakup perbuatan dan ucapan yang nampak ataupun yang sembunyi. Nah, ibadah ini apapun jenisnya, bukan cuma sholat, ya. Jadi kalau kita memaknai ibadah cuma sholat itu kok maknanya terlalu sempit, ya. Atau kita memaknai ibadah itu kemudian rukun Islam, itu juga sempit, ya. Itu bagian ibadah, na'am. Tetapi kalau kita definisikan ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah semua aktivitas manusia. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang di dalam aktivitas itu ada unsur ridha Allah atau tidak, gitu. Ada unsur Allah cinta atau tidak. Kalau tidak ada dua unsur ini, maka itu bukan ibadah, gitu. Nah, semua unsur-unsur tadi itu, maka jangan sampai di dalamnya ada perserikatan, gitu. Jangan sampai ada kemudian bentuk istirok. Masalah misalnya orang sedekah, itu ibadah. Kalau ada istirok di situ dalam masalah hal kita kemudian sedekah, maka itu bentuknya bisa jadi apa? Syirikan. Istirok di sini sebutlah karena manusia, ya, karena orang lain dan yang lainnya. Bal huwa wahdahu al-mustahiqqu lil ibadah. Yang namanya kemudian ibadah itu kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya saya mengambil tema bahwa kesyirikan itu adalah malah petaka pertama kali kerusakan jemaah. Coba kita tengok sejarah, ya. Sejak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang sampai terjadi musibah besar lantaran mereka berbuat apa? Istiraq. Berbuat kesyirikan. Jangan dianggap enteng, gitu.
Nah, saat ini yang lagi viral juga, yang mungkin lagi membuat gelisah negara ini adalah wabah penyakit yang mungkin barangkali sudah panjenengan dengar, adalah wabah penyakit apa? Corona. Luar biasa ini. Sudah masuk ke Solo, sudah masuk juga ke Sarjito. Kita akhirnya gelisah. Ya kita evaluasi. Nabi pernah sabdakan ketika kepada kaum muhajirin waktu awal pertama dulu, 14 abad yang lalu. Nabi katakan, ya, ketika kaum muhajirin datang kepada kaum ansor, Nabi sudah mewanti-wanti mengatakan, a'udzubillah an udrikuhunna ya ma'sarul muhajirin. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian nanti menjumpai perkara-perkara atau musibah-musibah yang tidak pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Dan Nabi katakan, a'udzubillah an udrikuhunna. Saya meminta kepada Allah jangan sampai itu menimpa kalian. Nabi katakan apa yang pertama jemaah? La tadharu falkhisatu fi qaumin qattun. Tidak akan muncul yang namanya perbuatan fakhis yang dilakukan oleh umat ini dengan terang-terangan illa kecuali fasahumuhum fi mutaun. Allah akan berikan kepada manusia atau kelompok itu penyakit wabah namanya pun apa? Taun, ya. Dan taun itu kata para ulama memang penyakit dalam, ya, bisa perut. Tetapi kalau kita melihat redaksinya adalah fakhis. Fakhis itu perkara-perkara keji. Dan fakhis itu tercantum dalam Al-Qur'an, Allah katakan wala taqrabuz zina innahu fahisyah, kan begitu. Jangan dekat-dekat dengan zina karena itu perbuatan fakhis. Sedangkan Nabi katakan akan muncul di umat ini perbuatan fakhis yang dilakukan dengan terang-terangan. Kalau itu terjadi, maka Allah akan berikan wabah penyakit namanya pun taun. Taun itu ya sebutlah saat ini mungkin salah satunya penyakit AIDS yang dulu, ya. Sampai hari ini penyakit AIDS itu belum ketemu obatnya. Muncul lagi penyakit baru, ya, membuat kemudian gegernya negeri ini bahkan internasional. Dari mana sebabnya wallahu a'lam. Ada yang neliti dari ini dari itu, tapi yang jelas semua musibah datang jamaah sekalian bima kasabat aidinas, Ar-Rum ayat 41. Terjadinya malapetaka musibah termasuk diantaranya penyakit ini tidak lepas dari bagaimana ulah manusia. Nah, ini kita harus mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang namanya musibah sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi akhir, musibah itu tidak lepas dari perbuatan kita sendiri. Ya bisa jadi Allah berikan kepada kita di negeri ini, ya, tiba-tiba muncul penyakit baru membuat gelisah masuk nasional. Itu ya mungkin sebab karena perbuatan apa? Kemaksiatan manusia. Mungkin ada zina dilakukan dengan terang-terangan, mungkin ada perbuatan kesyirikan yang dilakukan dengan terorganisir. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas apapun wabah penyakitnya, ingat semua itu adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dan cuma ada dua kemungkinan. Kalau ada musibah menimpa umat ini, ya, itu yang pertama adalah karena ibtila, Allah uji seorang yang beriman. Yang kedua adalah adzaban lima ma'amila, Allah akan berikan azab bagi pelaku maksiat itu. Jadi kalau misalnya bagi kita kaum muslimin yang tidak berbuat maksiat sebagai ujian, tapi bagi orang yang berbuat maksiat itu sebuah azab bagi mereka. Semoga Allah berikan kemudahan untuk negeri ini, kaum muslimin dan kita semua pada umumnya. Karena ini membuat luar biasa jemaah. Jangan dianggap enteng, ya. Makanya kalau sugesti orang itu kemudian sampai dia pegang benar, itu juga perlu hati-hati. Ya, makanya jangan nggak perlu risau, nggak perlu kemudian sampai terfikirkan, terfosir gitu. Ya hadapi dengan bismillah, jangan kemudian kita juga kemudian meremehkan, jangan pula kita kemudian tersibukkan mikirkan itu terus gitu. Ya pertengahan, ya. Insyaallah taala dengan demikian Allah berikan kebaikan kepada kita. Baik. Wa dalilu dzalika dzakara al-muallif rahimahullahu taala. Kemudian muallif penulis mencantumkan salah satu dalil, ya, yang tadi kita baca di atas. Fa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Maksudnya adalah wa nahallahu ta'ala ayyad'uwa al-insana ma'allahi ahadan. Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, hamba-hambanya untuk kemudian berbuat istirak, berbuat sekutu kepada makhluk atau seseorang, baik dengan para nabi, baik dengan para utusan ataupun dengan para malaikat. Wallahu la yanha 'anis syai', ya, illa huwa yardahu subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah meridhai segala sesuatu melainkan
sesuatu itu tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jelas dosa kesyirikan itu adalah dosa yang paling akbar. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis, semua hadis Nabi yang menyinggung bab masalah al-khabair dan dosa-dosa yang pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi, Nabi mencantumkan peringkat pertama adalah al-israku billah, antaj'ala lillahi niddan, al-israk dan istiraku billah, ya. Dan Nabi katakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, atau semakna dengan hadis-hadis yang lain. Intinya peringkat pertama dosa itu adalah kesyirikan. Ya, maka dakwah kita itu jamaah mengingatkan kaum muslimin, mengingatkan saudara-saudara kita, saudari kita agar jangan sampai terjerumus dalam noda kesyirikan atau dosa kesyirikan. Wa kufru wal isyirku la yardahu Allah jalla wa ala. Termasuk kekufuran jemaah. Kekufuran dan kesyirikan termasuk perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti ada kekufuran yang disebut dengan kufur akbar dan kufur asghar. Ada kategorinya adalah kufur yang tingkatnya itu adalah besar, atau sebutlah kemudian kufur besar, dan ada kekufuran tingkatnya kategori kecil. Kekufuran ini yang kemungkinan dilakukan oleh seorang muslim, ya. Salah satunya adalah tidak bersyukur terhadap nikmat, itu naudzubillah. Tidak bersyukur terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu termasuk diantaranya. Dan kekufuran yang paling tinggi adalah di sini disebutkan adalah al-isyraku billahi jalla wa ala. Bal inna ma arsala rusul, ya. Nah, kalau kemudian adanya kesyirikan, kekufuran di umat ini, sebutlah mungkin jahiliyah secara umum, ya. Kemaksiatan merajalela, maka adanya utusan di tengah-tengah kita itu akan menjawab sebuah problematika. Utusan yang datang di tengah-tengah kita itu akan memberikan sebuah solusi, ya. Jangan malah kita menjauh, gitu. Kalau utusan datang, tugas kita mendekat. Tugas kita bagaimana kita kemudian mengetahui fungsi dan tugas utusan tersebut. Kita baca semua yang dibawa oleh para utusan itu. Jangan mulai kemudian kita meninggalkan atau kemudian kita menghindar, ya. Fa'anzalallahul kutub, Allah juga turunkan kitab-kitabnya. Dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada kitab Zubur, ya, kitab Zabur, kemudian kitab Nabi Musa, ya, kitab Taurat, Nabi Isa kitab Injilnya, Nabi kita Muhammad kitab Al-Quran. Semua kitab-kitab ini membahas terkait dengan masalah jangan sampai kemudian orang itu berbuat kesyirikan. Tema besarnya itu jemaah, ya, sehingga lagi-lagi bagaimana kemudian para ulama mengkampanyekan, mengajak kepada kita jangan sampai kita kemudian terjerumus dalam kesyirikan. Bahkan sampai-sampai Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum, ya, perangilah mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, hatta la takunu fitnatun, agar jangan sampai kemudian muncul di umat ini fitnah. Fitnah di sini kata para ulama tafsir adalah syirik jemaah. Bukan fitnah definisi yang kita pahami dalam istilah Indonesia, bukan. Tapi fitnah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kesyirikan. Artinya apa? Sampai Allah katakan faqatiluhum hatta la takunu fitnatun. Perangi mereka orang-orang kafir jangan sampai kemudian muncul di tengah-tengah umat itu namanya kesyirikan. Fayakunu dinu kulluhu lillah, dan hanya kepada Allah agama itu diperuntukkan. Artinya apa? Agama al-haq itu tidak bercampur dengan kesyirikan, ya, dan perlu kita bedakan agama itu sendiri dengan oknum pemegang agama atau pelaku agama. Contoh sederhananya adalah orang mengatakan, mungkin bahasa kita menyebut muslim itu diidentikan dengan apa? Teroris misalnya. Kemudian orang mengatakan agama Islam adalah agama teroris. Ini nggak benar, gitu. Kalau kemudian kita bicara adian agama dengan kemudian oknum pemilik agama atau pelaku agama, itu berbeda. Tetapi banyak orang yang kemudian membuat statement atau membuat kemudian kesimpulan atau isu yang seakan-akan kemudian Islam itu adalah teroris. Itu tidak bisa. Berarti tidak memahami bagaimana kemudian agama itu sendiri dan pemeluk agama. Nah, kalau kita berbicara masalah pemeluk agama, Allah katakan jangan sampai kemudian pemeluk agama itu berbuat kesyirikan dalam agama. Berarti agama tidak ada hubungannya dengan terorisme. Apalagi agama Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan fayakunu dinu kulluhu lillah.
Bahwasanya agama yang kemudian murni adalah agama Islam. Ya, makanya kalau ada orang yang kemudian menyandarkan keburukan, menyandarkan musibah, ya, malapetaka, bencana, kekejian, kekerasan, terorisme, ya, dan lain sebagainya ke dalam agama Islam, itu tidak tepat dan itu salah. Sama kita katakanlah jemaah, contoh sederhananya adalah bab masalah sholat misalnya. Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau ada orang maksiat, apakah yang disyaratkan itu adalah ibadah sholatnya atau orangnya? Orangnya. Gak ada orang yang berani mengatakan, oh sholatnya gak bener tuh, gitu. Padahal kemaksiatan itu kan luar biasa. Orang itu ketika sudah mengatakan amantu billah wa aslamtu lillah, gitu, saya beriman kepada Allah, saya pasrah kepada Allah, ketika dia sholat, tapi kadang-kadang masih ada yang berbuat maksiat, imah dengan mencuri, imah dengan berzina, imah mungkin juga ghibah, ya, ataupun adu domba. Tapi dia sholat ini, muslim dan muslimah. Pertanyaannya, apakah pelakunya ini yang kemudian bermasalah atau ibadah sholatnya? Pelakunya. Lah, hal yang seperti inilah yang kemudian terkadang orang itu mencampur adukkan antara kemudian pola berpikir, ya, sebutlah kemudian metodologi dalam berpikir terkait dengan agama. Perlu kita pisahkan jemaah. Oknumnya tersendiri, lah ini memang kadang-kadang merusak itu, ya. Sama lah dengan kita misalnya di dalam pendidikan gitu, ya. Ada orang sekolah, ya, di sebuah sekolah, kemudian ada salah satu anak sekolah itu berbuat, ya, mungkin curamor gitu, ya, atau mungkin membunuh misalnya. Maka nama itu akan melekat dalam sekolah itu. Sekolah ini buruk karena ada satu oknum yang berbuat maksiat atau berbuat dosa. Ini sama dengan agama ini. Orang mengatakan agama Islam itu adalah agama terorisme, ya karena memang tidak dipungkiri ada satu dua, ya, oknum, ya, yang berbuat apa? Kekerasan, berbuat terorisme, berbuat pembunuhan dan lain sebagainya, sehingga disandarkan. Dan ini tidak benar, ya. Dan yang disuruh memerangi kepada orang-orang yang kemudian sampai berbuat kesyirikan itu adalah sampai kemudian agama ini jangan sampai ternodai dengan bentuk kesyirikan. Tetapi naudzubillah, faktanya jemaah sekalian, di lapangan justru orang-orang muslim itu terkadang hobi dengan apa? Kesyirikan. Datang kepada orang mati, minta kepada orang sakti, minta kepada para normal, minta pada dukun dan lain sebagainya. Itu terkadang justru yang paling banyak adalah siapa? Orang muslim. Ya. Sungguh amat menjadikan kondisi kalau demikian, ya. Nah, wasyirku amruhu khatirun jemaah. Yang namanya kesyirikan itu adalah problem yang membahayakan, yang dimana perkara yang sangat mengkhawatirkan dalam diri seorang muslim. Salah satu yang Allah gambarkan dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki. Ayat yang mulia ini Imam Tabrani, Imam Tabari juga menyebutkan dalam tafsirnya. Ayat ini sebagai bentuk informasi dan juga sebagai bentuk ancaman. Informasinya adalah bentuk kebaikan, Allah akan ampuni semua orang-orang yang tidak membawa dosa kesyirikan. Itu sebuah informasi kebaikan. Ancamannya adalah Allah akan berikan azab di neraka nanti bagi pelaku kesyirikan yang dibawa mati kesyirikannya. Itu menakutkan. Dalam kisah hadis Bitaqah, ya, dalam Sahih Bukhari, kalau bicara masalah orang yang meninggal tidak membawa kesyirikan, maka dia nanti di yaumul qiyamah mendapatkan keistimewaan. Dari jalur sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan yusahu yaumal qiyamati rajulun. Di hari nanti, di hari kiamat akan dinampakkan seseorang laki-laki pada hari kiamat, walahu tis'un wa tis'una sajlan. Dia memiliki 99 keburukan. Wa kulli sajlin muddal basar. Satu keburukannya itu seluas mata memandang. Ya. Bayangkan. Di hari kiamat ada seseorang yang punya keburukan 99, satu keburukannya seluas mata melihat. Fasallallahu jalla wa ala, Allah berkata kepada orang ini, ya fulan, hal tunkiru ala hada, apakah anda mengingkari keburukan-keburukan anda? Dia mengatakan, la ya Rabbi, tidak. Ya, ya fulan, apakah malaikat-malaikatku salah dalam mencatat keburukan anda? Dia mengatakan, la ya Rabbi, tidak ya Allah.
Allah katakan lagi, ya fulan, halaka udrun, apakah Anda punya alasan? Waktu di dunia dulu sampai Anda ini punya keburukan-keburukan yang seluas mata melihat yang jumlahnya 99. Dia mengatakan, la ya Rabbi, tidak ya Allah. Sebuah diskusi yang luar biasa jamaah. Sebuah diskusi yang mengandung makna dan ilmu yang harus kita pahami. Di hari nanti tidak ada satu makhluk pun yang bisa mendebat atau berbicara apa yang dia keinginkan atau yang dia kehendaki tanpa Allah izinkan. Allah berfirman dalam surah An-Naba, la yatakallamuna, pada hari itu tidak ada orang yang bisa berbicara illa kecuali adina lahur rahman, Allah berikan izin kepada orang tersebut. Setelah Allah berikan izin, Allah pun mengatakan faqala shawaba, ucapannya itu pasti benar. Benarnya ucapan itu tidak ada yang kemudian berani untuk berdusta atau mengelak. Salah satunya kisah ini. Ya, bayangkan kalau kita kemudian bisa saja orang itu berbohong gitu ya. Ketika ditanya di dunia, apakah ini kesalahan Anda? Mungkin dia bisa mengelak, tidak. Apakah ini perbuatan Anda? Dia bisa mengelak, oh bukan, gitu kan? Tetapi di hadapan Allah dia ditanya, ya fulan, hal tunkiru ala hada, apakah Anda mengingkari keburukan Anda? Dia mengatakan tidak. Ya fulan, apakah malaikat-malaikatku salah dalam meletakkan keburukan Anda? Dia mengatakan lah, tidak. Sampai Allah katakan, halaka udrun, jamaah. Bayangkan, apakah Anda punya alasan dulu di dunia sampai kemudian tidak mengamalkan amal kebaikan dan Anda berbuat keburukan yang begitu banyak? Dia pasrah, intinya begitu. Akhirnya kemudian Allah berikan keadilannya, dan ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Allah keluarkan salah satu karcis kecil ya, yang terkenal dengan istilah hadis ini adalah hadis bitaqah, yang akan ditimbang ya. Diletakkan di sebelah kiri itu lembaran-lembaran keburukan yang seluas mata melihat yang jumlahnya 99. Sedangkan di sebelah kanan adalah kertas kecil ya, yang kemudian akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kata para ulama adalah salah satu dalil bahwa lembaran-lembaran kita itu akan ditimbang nanti di yaumul qiyamah. Ya, singkat cerita, ditaruhlah di sebelah kanan kertas kecil, sebelah kiri kertas yang bertumpuk keburukan tadi. Nabi katakan sakulatil bitaqah jamaah. Jadi kertas kecil ini jauh lebih berat ketimbang lembaran-lembaran tadi. Ya, dan ternyata di kertas ini adalah kertas yang bertuliskan la ilaha illallah. Kata para ulama, kertas ini adalah kertas tauhid yang tidak bercampur sedikit pun dengan bentuk kesyirikan. Sedangkan lembaran-lembaran keburukan ini adalah selain dosa kesyirikan. Luar biasa, ya. Makanya bagaimana ayat ini benar-benar kita pahami, ada sebuah targhib, ada sebuah tarhib. Ada sebuah motivasi kita jangan sampai kemudian berbuat kesyirikan. Ancamannya adalah jangan sampai kemudian orang itu terjerumus dalam bentuk kesyirikan. Karena kalau kesyirikan dibawa mati, naudzubillah. Ya. Kalau ada orang berbuat kesyirikan dan kesyirikan itu dibawa mati, maka kesyirikan itu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang meninggal di atas kesyirikan. Naudzubillah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tetapi ada informasi Allah akan ampuni siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, tapi nggak boleh kemudian kita mengambil sebuah istisna jamaah. Jadi dalam kaidah usul fiqh itu disebut kalau kemudian ada hadis atau informasi global, kita pegang itu. Adapun yang diistisnakan, yang dikecualikan, nah itu sebagai bentuk bagaimana kita ya kabar gembira karena dikecualikan seperti ini. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan kemudian ampuni yang dikehendaki. Pertanyaannya siapa itu? Wallahu a'lam. Ya. Apakah di antara kemudian kita atau kaum muslimin? Ya bisa jadi. Tapi yang jelas berharap besar terhadap yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu jangan kemudian kita berharap besar. Tujuannya kita adalah jangan sampai berbuat kesyirikan. Itu yang paling penting. Ya. Tapi ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah terkait dengan bahaya ini, ya. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya bagi orang yang berbuat kesyirikan maka faqad haramallahu alaihil jannata, Allah akan haramkan bagi dia untuk menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau sudah tidak bisa menikmati surga Allah, wa ma'wahun nar, maka tempat kembalinya neraka jahanam. Berarti masalah kesyirikan ini bukan masalah sepele jamaah.
Jadi dakwah kita itu, ajakan kita itu ya satu ini. Mari bertauhid, tinggalkan kesyirikan, terus kayak gitu. Ya kalau bermaksiat mungkin seperti mencuri, berzina, ya itu hal yang perlu kita ingatkan juga. Tetapi yang lebih penting adalah ini. Sudah bertauhid kok Ustaz saya ini, sudah beriman apalagi gitu. Tetap terus seperti itu. Nabi itu dari awal sampai akhir, ya dakwah beliau cuma ini, ya mengajak bagaimana orang itu berbuat tauhid atau berbuat amal soleh, berbuat ketauhidan. Tapi dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad bin Abdullah juga menyebutkan, ya dalam Sahih Muslim dalam bab Kitabul Imam, bab man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala jannah. Jadi bab yang beliau cantumkan dalam Sahih Muslim, bab terkait orang yang meninggal dan dia tidak berbuat kesyirikan maka dia akan masuk surga. Ya, beliau mengatakan, Nabi bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, la yusriku bihi syai'a, yang tidak membawa dosa kesyirikan, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini sebuah targhib jamaah, sebuah motivasi yang harus kita pegang, bahwa orang yang meninggal dan dia memegang tauhid, ya walaupun beda-beda kualitas tauhidnya, mungkin ada yang di angka 9, ada di angka 7, ada di angka 6, tapi jelas bertauhid, intinya begitu, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Ya. Wa mal nakiya, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yusriku bihi syai'a, dan dia membawa dosa kesyirikan, dakhalan narah, maka dia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Naudzubillah. Ya. Nah ini termasuk di antara hal yang perlu kita perhatikan jemaah. Sehingga seorang muslim selayaknya untuk memperhatikan masalah bab ini. Tapi ini wasiat yang kedua dari bahasan kita. Syekh Muhammad Abdul Wahab mengingatkan untuk jangan sampai kita berbuat apa? Kesyirikan. Baik. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu, ya, atau ats-tsalitsatu, landasan yang ketiga, Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan annaman atau ar-rasulah, barang siapa yang taat kepada Rasul, wa wahadahullah, dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lahu muwalat, maka tidak boleh, ya, kemudian bermualah. Mualah itu loyalitas. Kalau ada dalam istilah tauhid, akidah, ada istilah wala wal bara. Wala itu loyalitas, bara itu berlepas diri. Itu prinsip jemaah. Harus kita punya itu. Wala wal bara. Nah di sini, barang siapa yang mengaku taat kepada Rasulullah dan telah berbuat tauhid, maka tidak boleh kemudian mualah, ya, membuat kemudian berteman dekat dengan siapa? Man hadallaha wa rasulah. Berteman dekat, berloyalitas dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Berarti memang ada di situ bagaimana kemudian interaksi orang yang bertauhid, benar-benar tauhidnya baik, jangan sampai loyalitasnya tinggi terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, walau kana aqrabu qaribin, walaupun itu adalah keluarga dekat kita, hadirin. Tapi kalau muamalah berhubungan, naam, iya harus. Tapi kalau masalah mualah dalam hal kemudian adalah ibadah, dalam hal masalah kemudian membangun atau mengajak dalam hal sesuatu yang terkait dengan masalah ibadah, maka tidak boleh. Tapi kalau masalah komunikasi, interaksi sosial, tetap kita jalin. Tapi kalau sudah masalah prinsip, nah jangan. Kecuali ada bahaya yang mengancam kita, Bapak Ibu. Seperti keluarganya Ammar, ya, radhiyallahu taala anhum, ibunya, ya, Sumayyah binti Khiyat, Yasir, Ammar, ini orang-orang pertama kali yang bagaimana mengalami begitu kerasnya ketika itu. Sampai Sumayyah binti Khiyat, ibunya Ammar, itu dibunuh. Termasuk wanita pertama kali mendapatkan syahidah itu adalah Sumayyah binti Khiyat. Kemudian ayahnya, akhirnya ketika kemudian Ammar ini didolimi dengan luar biasa keras, Ammar mengatakan kalimat kekufuran, kalimat gak kuat. Melihat ibunya dibunuh, melihat keluarganya dibantai. Ketika kemudian Ammar juga diperlakukan sama, maka kemudian Ammar mengatakan kalimat kekufuran, dan ketika itu melapor pada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini perkataan saya? Nabi juga mengatakan, kabarkan kepada keluarga Ammar bahwasanya keluarga mendapatkan surga. Itu luar biasa. Nah, dalam satu seperti ini mungkin kalau memang berkaitan dengan, ya,
jiwa, ya silakan. Tetapi kalau nggak ada hubungannya dengan jiwa, tidak memadorkan agama kita, jangan sampai kita itu mualat ya dengan orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Karena ini akan berbahaya sekali terkait dengan akidah dan iman kita jemaah. Ya, makanya kenapa ada bab masalah akidah dalam kitab Al-Iqtida' Shiratal Mustaqim karya daripada Ibnu Taimiyah rahimahullah taala terkait dengan bab loyalitas dan bagaimana kita berlepas diri. Loyalitas ini harus kita tunjukkan terhadap siapa? Terhadap orang-orang muslim, orang-orang yang bertauhid. Kita berlepas diri kepada siapa? Orang-orang musyrik, orang-orang penyembah kubur, ya. Ini harus jelas. Tapi ingat, bukan berarti kemudian kita membenci. Ya. Dalam kitab Dr. Sulaiman Al-Aswar hafizahullah taala beliau cantumkan terkait dengan masalah perlu dibedakan antara pelakunya dan antara amalnya. Kalau amalnya terkait dengan kesyirikan, kemaksiatan, dosa, kita ingkari, na'am. Tetapi kalau pelakunya, orangnya, tetap kita bermuamalah dengan baik jemaah. Kita senyum dengan beliau, kita sapa, ya. Kecuali memang ada informasi orang ini ditahdir gitu. Ditahdir itu diberikan warning. Seperti zaman Nabi, pernah kan? 3 sahabat Nabi ketika tidak ikut perang Tabuk. Ya. Ada Ka'ab bin Malik, ada Rabi' bin Hilal, ya, dan yang lainnya Umayyah. Nabi katakan jangan ada yang berbicara terhadap 3 sahabat Nabi ini, hatta keluarganya sendiri. Ya, tapi kan saat ini siapa yang bisa memberikan informasi seperti itu jemaah? Ya mentok-mentoknya kita takar lah, kita timbang-timbang. Kira-kira ini kok dedengkotnya kesyirikan, ya udah kita interaksi iya, komunikasi mungkin, senyum juga bagus. Tapi jangan sampai terlalu dekat dengan, apalagi sampai kerjasama. Inilah bab kita yang akan kita bahas insya Allah lebih panjang karena ini adalah bab terkait dengan ya sering sekali kita jumpai di masyarakat ini. Apalagi kalau berbicara masalah muamalah itu kadang-kadang kita tidak melihat, yang dilihat cuma satu, apa kepentingan kita. Kalau ada kepentingan masalah dunia, masalah mungkin bakal jabatan, mau dia adalah ahli syirik, mau dia ahli bid'ah, kadang-kadang kita ya loyal-loyal saja. Ya, ini yang perlu kita waspada. Walau kana aqrabu qarib, walaupun itu adalah keluarga dekat kita, ya. Dan Nabi kita Muhammad bin Abdullah telah mencontohkan Bapak Ibu. Tidak ada orang yang kemudian dalam diri seseorang kecuali Nabi kita Muhammad dalam semua hal. Muamalahnya, ubudiyahnya, sikapnya, sifatnya, akhlaknya, apalagi. Semua terkumpul dalam diri Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika keluarga-keluarga beliau kan punya 6 paman. 3-nya kafir, 3-nya beriman. 3 yang kafir itu saja ada yang baik. Abu Thalib itu baik sekali. Kata para ulama, salah satu di antara kemudian Nabi itu mendapatkan keselamatan itu sebab karena Abu Thalib pamannya. Tapi 2 yang lain, Abu Lahab, Abu Jahal, oh na'udzubillah, paman yang bukan cuma musuh Nabi tapi bahkan memprovokasi orang-orang Arab jahiliyah agar menentang dakwah keponakannya. Abu Lahab kita lihat, Abu Jahal, masya Allah ya, na'udzubillah. Begitu besarnya permusuhannya, tetapi Nabi tetap bagaimana berinteraksi, komunikasi. Tetapi kalau kemudian mendekat, enggak. Ya. Beliau menghindari jangan sampai kemudian mendapatkan kecipratan bagaimana kemudian kesyirikannya, kecipratan bagaimana wataknya, karakternya. Karena memang 2 paman ini sangat luar biasa bencinya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Thalib, masya Allah, tidak ada paman yang paling dekat. Bahkan di antara orang yang paling dekat dengan Nabi Abu Thalib. Ya, setelah sebelumnya kepada Abdul Muthalib kakeknya setelah wafat, kemudian Abu Thalib ya orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ketika Abu Thalib itu wafat, nah ini juga sebuah hal yang perlu kita garis bawahi. Ketika Abu Thalib itu wafat, tidak ada kesedihan yang Nabi rasakan kecuali ketika pamannya wafat. Sampai-sampai hampir Nabi itu meminta ampunkan kepada pamannya. Akhirnya turun ayat, wa ma kana lin nabi wal ladzina amanu. Tidak selayaknya seorang nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampunkan orang yang meninggal di atas kekafiran atau kemusyrikan. Ya udah, Nabi cuma sedih. Hari pertama ayat ini turun Nabi sedih, hari kedua Nabi sedih. Sampai Nabi itu ya belum move on ya. Karena begitu besarnya cintanya beliau pada pamannya. Sampai kemudian Allah hibur beliau ya, diberikan sebuah syafaat ya, dan syafaatnya ini bukan kemudian Abu Thalib itu diangkat di neraka, tidak. Tetapi syafaatnya Allah berikan kepada Nabi kita karena begitu luar biasa kasih sayang beliau kepada pamannya dan sebaliknya.
maka syafaat yang Nabi peroleh adalah siksa yang paling ringan Allah berikan kepada Abu Thalib. Kakinya ini menginjak bara api, mukhnya itu mendidih. Itu siksaan yang paling ringan Allah berikan kepada Abu Thalib. Lantaran apa? Nabi itu sedih hari pertama, kedua, ketiga. Ya udah, Allah hibur, paling tidak minimal siksa yang paling ringan lah di akhirat. Dan yang paling ringan Nabi katakan, kakinya itu menginjak bara api, otaknya itu mendidih jamaah. Itu paling ringan. Kita bayangkan di atasnya dikit saja kayak apa coba. Padahal di siksa neraka itu semakin detik per detik di api neraka jahanam itu semakin bertambah dahsyatnya siksaan di neraka jahanam. Nanti silakan dibuka dalam tafsir surah Al-Mudassir juga ada ya, terkait dengan bagaimana ketika neraka itu mengenai badan manusia maka kemudian akan bertambah semakin detiknya, semakin panas sampai tak terhingga. Kalau api dunia kebalikan gitu. Dari sisi kualitas dan kuantitas itu berbeda. Kalau api dunia semakin baru ini ya, baru nyala itu kan gede ya. Lama-lama apa? Meredup. Kalau di akhirat tidak. Semakin menjilat orang penduduk neraka jahanam, semakin terkena, terus semakin meningkat panasnya. Dan api dunia kalau sudah ada kebakaran lama-lama laut ya hilang gitu kan, panasnya berkurang. Kalau api akhirat tidak, terbalik ya, kebalikan daripada api dunia ya. Nah ini walaupun keluarga dekat ya, memang tugas kita ini termasuk tugas yang berat, amanah yang berat ketika bicara masalah apa? Prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah para al-anbiya, dakwah tauhid. Karena kemungkinan di antara keluarga kita barangkali masih ada yang ya penghobi ya, berbuat kesyirikan tanpa disadari. Mungkin karena tradisi nenek moyang dulu yang memberikan apa? Pelajaran seperti itu. Ya, memberikan kemudian ilmu seperti itu. Lah, tugas kita ini memotong ini ya, rantai kesyirikan yang menjalar sampai kemudian anak keturunan atau sebutlah kemudian al-aba ya, nenek moyang kita. Seperti misalnya orang datang ke kuburan itu orang-orang tua kita atau nenek moyang kita yang barangkali datang ke kuburan minta-minta itu karena belum tahu. Ini yang kemudian kalau nggak kita potong dengan kita yang sudah ngaji, ya dikhawatirkan sampai generasi berikutnya terus menerus itu akan berjalan dan akan menjadi kesyirikan yang terstruktur tanpa kita sadari. Demikian jamaah yang dapat kita bagikan. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat pada kita semua dan berikan ilmu yang barokah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita dakwahkan kepada sanak kerabat kita. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin ada di antara jamaah yang mau bertanya, monggo. Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya menanyakan terkait kesyirikan. Jadi ketika ada suatu pembangunan, biasanya kan masyarakat sekitar menjadi kepala sekolah dari tanam. Ketika ada perusahaan atau kontraktor diminta oleh masyarakat sekitar untuk mengadakan itu. Kemudian pemimpin proyek tersebut sebenarnya menolak, tapi karena kalau tidak dituruti tidak akan boleh melaksanakan itu. Jadi pemimpin itu menolak secara adil, tapi tetap apa ya berarti? Melakukan. Ya tetap melakukan gitu. Nah, bagaimana hukumnya terhadap pemimpin proyek dan stafnya? Baik. Menolak, pemimpin proyek menolak, tapi tetap melakukan. Apakah hartanya haram? Apakah tauhidnya terganggu? Barakallahu fiik, ya, sebuah fakta yang benar ya. Itu bukan cuma dongeng, bukan cuma pertanyaan, bukan cuma kemudian statement orang, tapi itu memang kenyataan begitu ya. Ada yang memang mengingkari tapi dilakukan, ada yang memang mengamini dan dilakukan dengan ridha, dengan rela, ada yang mengingkari dan dia kabur, nggak ngurus itu. Taib. Sebenarnya kalau bicara tegas bagaimana kesyirikannya memang dihindari aja, Pak. Bagaimana dengan proyeknya Ustadz? Itu dunia gitu. Pokoknya sebegitunya Ustadz. Nah, cuma kan problemnya ketika kemudian sudah menjalin hubungan baik ya, kemudian sudah dapat tender atau proyek besar, tiba-tiba itu dituntut untuk kemudian membuat kayak semacam ya sebutlah mungkin sesajen atau mungkin tumbal atau apalah itu jelas-jelas kesyirikan dan itu dosa besar ya.
Kalau misalnya kemudian ada madharat terkait dengan agama, ingat dalam ilmu maqasidus syariah, dalam bab masalah jiwa, agama, itu ada timbangannya jemaah. Jika misalnya terkait dengan masalah tadi itu terkait dengan jiwa, maka melakukannya tidak apa-apa. Misalnya, kalau Anda nggak melakukan, saya bunuh, misalnya gitu. Silakan dilakukan. Kita punya proyek kemudian diancam. Pokoknya Anda harus lakukan. Kalau Anda saya bunuh, atau keluarga Anda saya bunuh. Lah, terpaksa dengan seperti ini maka tidak masalah. Tapi kalau kemudian ya takut pekerjaannya hilang gitu, ya memang berat sekali jemaah. Ya. Berat sekali kemudian kalau kemudian kita harus al-wala' wal bara' bahasanya gitu. Kalau mau melepas itu lebih baik. Tapi kan problemnya adalah tender atau pekerjaan kita. Otomatis barangkali bermasalah. Nah, itu adalah sebuah risiko akbar. Kalau saat ini tadi yang dicontohkan dengan kasus yang ada, real terjadi, dia mengingat dalam hatinya, kemudian dia terpaksa melakukan itu, dilihat dulu keterpaksaan itu sejauh mana gitu. Kalau memang itu kemudian keterpaksaannya adalah mungkin karena takut kehilangan pekerjaan, ya banyaklah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Memang paling tidak hati kita mengingkari itu dan kita memang tidak setuju, ya paling tidak itu sudah poin plus lah. Ya semoga Allah berikan ampunan, banyak istighfar ya. Dan kalau bisa sih memang ditinggalkan. Ya. Cari tender yang lain, cari pekerjaan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nih, monggo Pak. Ini dulu Mas. Saya mau menekankan tadi bahwa Allah berfirman Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa lain selain syirik apabila Allah menghendaki. Yang saya tanyakan adalah bahwa di sana Allah dosa syirik kan ada syirik besar dan syirik kecil, tapi itu tidak hanya secara umum. Dan apabila berarti dia kekal di dalam neraka. Nah, kalau seandainya dosa syirik walaupun bukan dosa kecil tapi keduanya terkait dengan syirik kecil itu adalah riya ya. Jadi terjemahan daripada syirkul khafi atau syirkul asghar itu riya. Kalau syirik besar selain riya itu. Kalau syirik kecil memang tidak ada kalimat yang dalam ayat ataupun hadis yang menunjukkan kemudian kekal di neraka. Tetapi kalau secara general, secara umum masuk dalam surah Al-Imran ayat tadi yang kita baca. Nah, memang wallahu a'lam terkait dengan syirik kecil ya. Tapi yang jelas kalau sudah terdeteksi itu adalah syirik, walaupun syirik kecil perlu kita waspada. Karena justru syirik kecil ini yang bisa kemudian merusak amal kita. Ya. Dan ini juga bisa membahayakan. Karena dengan syirik kecil ini kemudian merusak amal kita, maka ini bisa menjadi sebab orang itu masuk ke neraka. Tapi yang jelas ketika kita masih punya iman, punya tauhid, punya la ilaha illallah, walaupun mungkin kadarnya berbeda-beda, kita minta pada Allah semoga diberikan kebaikan untuk akhirat kita. Tapi jangan sampai kita juga meremehkan ya, terkait dengan masalah syirik khafi atau syirik kecil, karena syirik kecil ini hampir menjangkit dalam diri seorang muslim dan muslimah. Adapun dalilnya, ya Nabi katakan dalam sebuah hadis terkait dengan syirik kecil itu seperti halnya semut yang berjalan di waktu malam di batu yang gelap, ya. Dan tidak ada dampak terkait dengan itu, tapi Nabi katakan begitu rumitnya sampai hampir kita semua terkena penyakit apa? Syirik khafi. Adapun dalam hadis tadi adalah syirik besar. Ya, jadi terkait dengan ayat itu adalah syirik besar. Nah, karena penjelasan tafsirnya adalah kalau syirik ini dibawa mati, maka dia masuk dalam kategori masuk ke neraka. Tapi kalau sebelumnya dia taubat sebelum mati, maka Allah akan ampuni gitu. Tapi kalau kesyirikan yang dibawa mati, maka dialah orang yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mas, enggak jadi. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bisa membuat kita terjerumus di akhir-akhir ini. Seperti yang hadis barangkali saat Rasulullah berperang, para sahabat mengatakan bahwa dia itu yang paling baik. Ternyata Rasulullah mengatakan ada yang tidak tahu dia yang tidak tahu. Coba kalian lihat apa akhir dari dia. Karena dia bukan baik tapi dia adalah bunuh diri. Kadang-kadang kita di hati kita hari ini kita yang memiliki ilmu seperti ini, kadang-kadang ada juga penyakit-penyakit yang hari ini menyadari bahwa itu bisa juga membuat kita akan mengurangi nilai-nilai atau misalnya kadang-kadang itu yang bisa kita sampaikan jelaskan apa supaya kepada tamu ini yang tahu di sini ini supaya betul-betul tetap istiqomah di jalan yang baik dan yang lurus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jadi saya teringat memang kita itu perlu antara menggabungkan antara targhib wa tarhib. Jadi antara motivasi dan memang antara ancaman. Kita memang perlu menimbang dan memperhatikan juga masalah kemudian ada sebuah kebaikan yang Allah akan berikan dan juga memang ancaman bagi orang yang kemudian lalai. Saya bacakan sebuah hadis jamaah sekalian dalam Sahih Bukhari dalam kitab Al-I'tisam, kitab Al-I'tisam fi Kitab wa Sunnah, bab al-ittida' bi sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Jadi setiap umat Muhammad akan masuk surga. Ini akan membuat kita termotivasi jemaah. Memang perlu kita waspada juga. Jangan lalai kemudian merasa kita barangkali sudah di atas sunnah, di atas Allah, kemudian tidak terkena penyakit-penyakit ria. Justru semakin iman kita itu berkualitas, semakin tinggi, semakin baik, maka ujian itu semakin besar, makin berat. Jangan dianggap kemudian enteng-enteng saja. Justru semakin tinggi iman kita itu semakin berat ujiannya. Tetapi dengan hadis ini, sebuah informasi yang Nabi katakan bahwa setiap umat Rasulullah akan masuk surga. Berarti siapa saja yang tidak meninggal di atas kekafiran dan tidak murtad, tidak kafir, insyaallah ta'ala ada informasi masuk surga. Tapi bukan berarti begini, ya udahlah kata Ustaz tadi dalam hadis juga sahih, dalam Sahih Bukhari, kemudian masuk surga kemudian pasrah, tidak mau beriman, tidak mau beramal, tidak mau amal soleh, diem, tidak mau sholat, tidak mau ini, itu juga salah. Maka akan kemudian hilang makna hadis ini bagi orang-orang yang kemudian menyepelekan, tidak mau ikhtiar untuk masuk surga. Ya tadi yang dikatakan oleh Bapak adalah terkait dengan masalah ya kadang-kadang kita terlena, nah mungkin ya. Dan bagaimana kita biar akal istiqomah dan bisa continue beramal soleh dan di atas al-haq. Saya menukil perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Yang pertama adalah orang yang ketika mau istiqomah, yang pertama adalah ikhtiar majelis khair, pilih teman atau komunitas yang baik. Itu penting sekali Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu futur semangat, ya memang kadang-kadang tergantung teman ya. Kalau temannya itu baik, semangatnya tinggi, kita akan kecipratan semangat itu. Tapi kalau teman kita lagi malas-malas, kita mau berteman dengan teman itu, ya biasanya kita ikut-ikutan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah as-sughuru lil khair. Biasakan dan sibukkan kita dengan hal yang positif. Baca Quran, amal soleh, ya, ataupun yang lain. Dan yang terakhir, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah, agar diberikan apa? Kebaikan untuk agama kita, diberikan akan kita tegak di atas minhaj al-haq. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana sikap kita menghadapi kemungkaran yang terjadi di lingkungan rumah kita? Sementara saya tidak mampu atau belum mampu mendakwahinya, dikarenakan ilmu yang belum cukup dan kondisi anak yang sekarang akhwat. Apakah anak juga berdosa karena membiarkan dan tetap berada di lingkungan tersebut? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Taib, jazakallahu khair wa iya. Taib, terkait dengan mungkaran jamaah sekalian, ya. Terkait dengan kemungkaran, sikap kita ada 3. Nabi katakan sebuah hadis rawahu Muslim, man ra'a munkaran falyughayyiru biyadihi. Memang pertama kita punya kekuasaan, maka kita rubah dengan tangan kita. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau tadi dikatakan belum mampu, ya berarti memang kita belum mampu untuk kekuasaan tangan kita.
Fa ilam tastati fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan dengan tangan kita, dengan nasihat. Dikatakan di sini saya belum cukup ilmunya Ustadz, saya belum mampu untuk mengatakan thayyib. Kalau tidak mampu juga fa biqalbi. Tahapan yang ketiga dengan hati. Dan itu Nabi katakan fahada atfaul iman, dan itulah selemah-lemah iman kita. Selemah-lemahnya iman itu ada kemungkaran, kita nggak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa gerundel. Astagfirullah, astagfirullah. Itu paling lemahnya. Terus gimana kalau orang itu kemudian mengamini, ya, oh bagus nih, dalam hatinya senang, bahkan dia bantu, itu lebih parah lagi. Ya, sehingga dari pertanyaan ini, kalau kemudian melihat tahapannya, insya Allah sudah bagian daripada tahapan iman. Paling tidak kita mengingkari kemungkaran itu kalau kita belum bisa merubah dengan kekuasaan kita, belum bisa merubah dengan lisan kita, paling enggak hati kita mengingkari, itu sudah bagian daripada iman. Kemudian apakah kemudian saya harus lakukan di lingkungan itu? Ya udah, bersabar, ya. Kalau memang bisa berhijrah, meninggalkan tempat memang jelas-jelas kemungkaran itu nampak di situ, ya itulah makna daripada hijrah, jemaah. Jadi memang kalau jelas-jelas kemungkaran ada di situ, kesyirikan merajalela, kebid'ahan menjamur, kita nggak kuat, maka hijrah adalah wajib. Ya. Cuma sejauh mana kemudian kondisinya, ya monggo penanya untuk menakar sendiri, menimbang sejauh mana kemudian bahayanya untuk iman kita dan Islam kita. Kalau memang sangat berbahaya, hijrah itu adalah kewajiban, karena hijrah itu salah satu dari antara upaya untuk memperbaiki iman. Gitu. Tapi kalau selama kita masih bisa taat, masih bisa beramal soleh, walaupun ada kemungkaran, saya kira di mana-mana ada kemungkaran, gitu ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, tergantung bagaimana kita kemudian mendudukkan masalah itu. Saya kira di mana-mana juga banyak kemungkaran, tapi yang jelas jika memang membahayakan iman dan Islam kita, hijrah solusi terbaiknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jika ada benarnya mari kita amalkan, jika ada salahnya kita tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.